Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para tabi'in, para ulama, bahkan para sahabat, yang saya nukil dalam satu kitab yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, yang ini tentunya membuat kita bermuhasabah atas diri kita semuanya, terutama dalam masalah bagaimana kita mencari dalam penghidupan kita, dari mana kita mendapatkan harta. Para ulama menyampaikan bahwa meninggalkan yang meragukanku dengan nilai 1 dirham itu lebih membahagiakan, ya, lebih menyenangkan dan melegakan bagiku daripada berinfak 1000 dinar. Ya. 1 dirham itu nilainya adalah sekitar 70.000 rupiah. Ya, kalau kita nilai dengan rupiah itu 70.000 rupiah. Sedangkan 1000 dinar itu adalah nilainya kira-kira mungkin sekitar 4 miliar. Jadi para ulama, para sahabat itu, mereka ketika meninggalkan satu harta yang dikhawatirkan harta itu haram, atau mereka menganggap sesuatu itu adalah syubhat, dan itu ditinggalkan meskipun nilainya 70.000, itu jauh lebih membahagiakan dan melegakan hati mereka daripada kemudian mereka berinfak 1000 dinar. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian mereka akan harta yang masuk dalam diri kehidupan mereka. Jadi yang syubhat saja itu sangat dijauhi oleh mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat faman ittaqa asyubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari yang syubhat, sesungguhnya dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita bermuhasabah pada diri kita. Apakah dalam kehidupan kita ini betul-betul menjaga diri kita dari masuknya harta yang haram? Mungkin yang haram kita lebih kita tekankan. Kita yang syubhat saja mungkin masih banyak masih kita lakukan. Paling tidak yang haram itu jangan sampai masuk ke dalam kehidupan kita. Syukur-syukur kita juga sangat memperhatikan harta-harta yang syubhat yang akan masuk dalam kehidupan kita. Lihat ketika Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berdagang, kemudian ia titipkan para dagangannya kepada pegawainya, lalu disampaikan, wahai fulan, ketahuilah barang daganganku ini, yang ini ada cacatnya, yang ini barang yang tidak cacat, maka sampaikanlah cacatnya barang yang aku miliki ini kepada pelanggan. Jangan engkau jual barang yang cacat ini dengan harga yang sama dengan barang-barang yang tidak cacat. Maka ketika beliau tinggalkan, lalu kemudian beliau balik kepada barang dagangannya dengan pegawainya didapati, apakah bagaimana penjualan barang-barang kita? Kata pegawainya, dia mengatakan, alhamdulillah wahai syekh, wahai imam, barang kita terjual cukup besar. Mana hasil penjualan barang cacat? Maka orang itu mengatakan, ya imam, saya lupa bahwa barang yang cacat tadi belum saya sampaikan tentang kecacatatannya, dan saya jual dengan harga yang sama. Maka kata Imam Abu Hanifah, cari orang itu. Ketika dicari nggak ketemu, maka beliau mengatakan, mana hasil penjualan barang yang cacat tadi, berapa nilainya? Maka kata beliau, saya tidak begitu jelas, saya masukkan semuanya di kotak uang ini, wahai imam. Maka kata beliau, kalau begitu hasil penjualan seluruh hari ini kita sedekahkan semuanya. Itulah bagaimana kehati-hatian para ulama tentang harta yang masuk ke dalam diri kehidupan mereka. Maka bagaimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang ingin menyumbang yang banyak, lalu kita menerabas praktek-praktek yang jelas-jelas itu haram. Karena ingin menjadi kaya, kita ingin banyak menyumbang, tapi praktek yang kita lakukan adalah haram. Padahal meninggalkan yang syubhat saja, atau meninggalkan yang haram, itu jauh lebih diutamakan oleh para ulama dari sekedar untuk menyumbang. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita muhasabah diri kita, apakah dalam kehidupan kita ini pernah bersinggungan, pernah mengambil hak orang lain, pernah mengambil harta yang haram, atau mengambil dengan cara yang haram. Maka kita muhasabah. Berapa banyak kita naik bis mungkin dulu ketika sekolah, ketika SMA, ketika kuliah tidak bayar, kan begitu? Berapa banyak masyarakat kaum muslimin yang saya mengetahui di depan kepala saya lihat
ada orang masuk ke sebuah tempat wisata, dia bawa rombongan ada sekian orang, lalu ketika ditanya oleh petugas loket berapa orang, dia sampaikan cuma sekian, pada jumlahnya tidak sesuai dengan yang disampaikan, jauh lebih besar dari kenyataannya. Maka kemudian ketika lolos 2-3 orang tidak bayar tiket lalu mengucapkan alhamdulillah, padahal habis nyuri haknya orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan, bahwa setiap harta yang kita dapatkan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah kita muhasabah, jangan-jangan banyak harta yang bukan hak kita yang kita ambil dari orang lain. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan beasiswa, padahal sudah tercantum bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa tidak boleh mengajukan, tapi nekat juga, saya ketahui orang itu nekat untuk mengajukan beasiswa padahal sudah mendapatkan beasiswa karena tidak ada interkoneksi antara satu lembaga atau provinsi dengan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Nah, maka oleh karena itulah, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha tahu dari apa yang kita dapatkan, apakah itu hak kita atau tidak. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita muhasabah diri kita, karena setiap harta yang kita dapatkan semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai harta yang haram yang kita ambil ini menyulitkan kita kelak di yaumul qiyamah, karena semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Buddha Aina, batu reda, nafas lega.